Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Nugeni, NPM 100416111, Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2016. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan karya ilmiah saya yang berjudul Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat dan Koordinasi Hukum Islam Kasus di Daerah Sulawesi Selatan Adat Bugis. Latar belakang masalahnya yaitu merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Pasal 1 yang menyebutkan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, di mana membentuk keluarga ini identik kerap hubungannya dengan menghasilkan keturunan. Namun dalam kenyataannya tidak selalu ketiga unsur ini, yaitu ayah, ibu, dan anak terpenuhi. Nah, salah satu untuk memenuhi keturunan atau masa keturunan adalah dilakukan dengan pengangkatan anak, di mana pengangkatan anak ini merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya menimbulkan akibat hukum. Salah satunya status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Ini juga identik dengan masalah pewarisan atau pembagian waris. Masalah waris ini nantinya akan dapat diselesaikan melalui hukum adat maupun hukum Islam yang kita persempit menjadi kompilasi hukum Islam pada pembahasan kali ini. Nah, contoh kasusnya pun contohnya adalah penetapan nomor 248 PDTP 2020 Pengadilan Agama Makassar. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di dalam pembahasan. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama, bagaimana kedudukan anak angkat di dalam masyarakat adat Bugis berdasarkan hukum adat dan kompilasi hukum Islam. Yang kedua, bagaimana penyelesaian pewarisan anak angkat di masyarakat adat Bugis berdasarkan hukum adat dan kompilasi hukum Islam. Dan tujuan penelitiannya yang pertama untuk memahami dan mengetahui kedudukan anak angkat di dalam masyarakat adat Bugis berdasarkan hukum adat dan kompilasi hukum Islam. Yang kedua, untuk memahami dan merumuskan penyelesaian pewarisan anak angkat di masyarakat adat Bugis dikaitkan dengan kompilasi hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan yaitu deskriptif analitif, dan tahap penelitian itu kepustakaan atau library research, serta teknik pengumpulan data itu studi kepustakaan, dan analisis data itu analisis kualitatif dengan metode deduktif. Adapun landasan teorinya dibagi menjadi 4 irisan, yaitu hukum pewarisan menurut KHI ialah berdasarkan pasal 171 huruf A menyebutkan hukum pewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris serta berapa bagiannya masing-masing. Yang pada intinya menurut besar Muhammad ialah mengatur penerusan atau pengoveran harta peninggalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan hukum pewarisan menurut hukum adat yaitu dikemukakan oleh Terhar bahwa hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya, sehingga ahli warisnya dibagi menjadi 2, yaitu sekuturan darah dan tidak sekuturan darah, dan anak angkat termasuk ke dalam ahli waris yang tidak sekuturan darah. Anak angkat menurut KHI ialah dalam pasal 171 huruf H bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemberian untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya berarti tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan, di mana dalam hukum Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab pewaris karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah atau arham atau kekerabatan. Sedangkan anak angkat menurut hukum adat, anak angkat hanya akan mewarisi atau kondisi bersama dengan ahli waris lainnya dan tidak berhak atas harta asal dari orang tua angkatnya, sebab ia juga akan mewarisi dari orang tua kandungnya. Kemudian kita masuk pada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu kedudukan anak angkat di dalam masyarakat adat Bugis berdasarkan hukum adat dan kompilasi hukum Islam. Dalam masyarakat adat Bugis mempunyai pandangan bahwa anak angkat di samping mewarisi dari orang tua angkatnya juga mewarisi dari orang tua kandungnya. Namun yang dimaksud dengan mewarisi dari orang tua angkatnya di sini ialah anak angkat tidak diwajibkan memperoleh bagian dalam warisan, melainkan kedudukan anak angkat tersebut hanya mendapat bagian yang besarnya berdasarkan nilai kasih dari si pewaris. Sedangkan dalam hukum Islam, semua anak yang berstatus anak angkat ataupun anak piara, dimanapun ia berada tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya, karena dalam Islam tidak mengenal dengan pengangkatan anak pada dasarnya, namun dikenal dengan istilah tabani. Dasar hukumnya yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Hal ini sejalan dengan pasal 171 huruf HKI yang telah disebutkan sebelumnya, yang pada intinya adalah dalam hukum Islam mengartikan pengangkatan anak sebagai berinya kewajiban memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu penyelesaian pewarisan anak angkat di masyarakat adat Bugis berdasarkan hukum adat dan kompilasi hukum Islam. Permasalahan sering terjadi yaitu terkait pembagian warisan untuk anak angkat karena tidak adanya hukum yang jelas akan status anak angkat. Karena anak angkat tidak diangkat secara baik dan benar baik secara adat maupun secara pengadilan. Berikut contoh pengangkatan anak yaitu penetapan nomor 248 PDTP 2020 PA Makassar, yaitu pada intinya pemohon dan almarhum suami pemohon telah 19 tahun menikah namun belum dikaruniai anak sehingga ingin mengangkat seorang anak laki-laki bernama Muhammad Maulana Glory Al-Azhar yang saat ini telah berumur 14 tahun, namun telah dirawat semenjak umur 11 hari. Terhadap penetapan tersebut, hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, yaitu sebagai berikut. Mengenai masalah kewenangan dan asas personalitas keislaman yang pun telah memenuhi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta mengenai pertimbangan hukumnya telah memenuhi Quran Surah Al-Ahzab ayat 5, serta
PP Pengangkatan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan apabila terjadi sengketa di kemudian hari dapat dilakukan penyelesaian melalui tudang sipulung, yaitu musyawarah keluarga yang dipimpin oleh anak laki-laki dan atau paman, dan mapah kiade yaitu musyawarah adat, nimpul atau tokoh adat. Bugis sendiri menganut sistem parental. Adapun menurut ketentuan hukum Islam tergambar dalam pasal 209 KHI, yakni mengenai wasit wajibah yang diperoleh oleh anak angkat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan. Jika terjadi sengketa di kemudian hari, penyelesaian tergambar dalam pasal 188 KHI, yaitu dapat diselesaikan secara kekeluargaan maupun pengadilan. Putusan Lanrat Purworejo tanggal 25 1937 dan Putusan Rat Van Justisi Jakarta Dahulu tanggal 24 Mei 1940. Kesimpulan yang pertama, kedudukan anak angkat menurut hukum adat Bugis dan KHI ialah anak angkat dapat mewaris dari orang tua angkatnya hanya sebatas nilai kasih si pewaris tergambar dalam pasal 171 huruf H KHI. Yang kedua, penyelesaian sengketa dapat melalui tudang sipulung atau mapah kiade yang terdapat di dalam pasal 188 KHI dan pasal 209 KHI sejalan dengan Putusan Rat Van Justisi tanggal 24 Mei 1940. Sekian pembahasan dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.